Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal. Saya adalah salah satu dosen S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah TUI 1E3. Yang artinya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi pada semester kedua atau tahun pertama dengan besar beban 3 SKS. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat yang diambil sebelumnya. Pada mata kuliah ini terdapat dua program learning outcome atau PLO, yaitu PLO 2 dan PLO 6. Untuk PLO 2 memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknik telekomunikasian. Untuk PLO 6 memiliki kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Mata kuliah ini memiliki 4 Course Learning Outcome atau CLO, yaitu diantaranya untuk CLO 1, mahasiswa mampu menggunakan logika matematika untuk membuat algoritma terkait tipe data, analisis kasus, pengulangan, serta kombinasi analisis kasus dan pengulangan. Untuk CLO 2-nya, mahasiswa mampu menunjukkan pembuatan dan pemanggilan prosedur dan fungsi dalam notasi algoritma. Pada CLO 3, mahasiswa mampu menggunakan konsep algoritma untuk proses pencarian dan pengurutan dalam array, serta pada CLO 4, mahasiswa mampu menerapkan algoritma yang telah dipelajari ke dalam bahasa C. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 1 semester ke depan. Untuk minggu pertama sampai dengan minggu ke-7, mahasiswa akan mendapatkan materi konsep dasar algoritma, tipe data, yaitu tipe dasar, tipe enumerasi dan tipe bentukan, analisis kasus, if dan depend on, struktur basis data, pengulangan dengan analisis kasus, serta pengenalan prosedur dan fungsi. Pada minggu ke-9 sampai dengan ke-15, mahasiswa akan mendapatkan materi konsep dasar array, pencarian dan pengurutan data, serta konsep dasar file. Pada minggu ke-8 dan ke-16, mahasiswa akan mendapatkan UTS dan UAS, di mana UTS dan UAS ini akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya adalah metode pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan, atau kita singkat sebagai DIA, D, I, dan A. D adalah delivery, yang artinya penyampaian materi yang akan dilakukan di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini berupa pemaparan materi secara langsung, serta praktek di kelas menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman. Praktek ini difungsikan untuk melatih mahasiswa untuk memecahkan studi kasus yang diberikan. Berikutnya adalah I untuk interaction, yang artinya adanya interaksi antara dosen ke mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri. Jadi pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi untuk memecahkan kasus secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan yang terakhir adalah A atau assessment. Mahasiswa akan diberikan tugas atau kuis untuk mengevaluasi hasil kerja dari hasil tugas kelompok yang telah dikerjakan di kelas. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat digunakan pada mata kuliah ini, yaitu buku yang berjudul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C dan C++, yang disusun oleh Bapak Rinaldi Munir dan Leoni Lydia.
Atau yang kedua, buku dari Brian W. Kernighan yang berjudul The C Programming Language untuk second edition-nya. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu UTS dan UAS, di mana masing-masingnya memiliki bobot 25%, serta tugas dan kuis memiliki bobot 50%. Kuis dilaksanakan sebanyak 4 kali, terdiri dari 10 soal pilihan berganda dan 15 soal isian singkat. Soal setiap mahasiswa tentunya akan berbeda yang akan di-generate oleh LMS secara acak. Tiap soal tidak dapat dipilih ataupun diulang, dan soal akan diambil dari bank soal yang telah dikumpulkan sebanyak 100 soal pilihan berganda dan 150 soal isian singkat. Untuk penilaian, mahasiswa berhak mendapatkan nilai A jika nilai akhir mahasiswa tersebut mendapatkan minimal 80,01. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 80,00, artinya mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai AB. Berikut adalah tabel yang akan digunakan untuk menentukan nilai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Lalu kita masuk ke materi pertama, yaitu notasi algoritma dan pengenalan bahasa C. Sebelum kita mulai mata kuliahnya, jika ada yang mau ditanyakan mengenai aturan-aturan kelasnya atau pemaparan kelas yang sebelumnya, silakan boleh ditanyakan langsung. Untuk pertemuan pertama, kita akan bahas mengenai notasi algoritma dan pengenalan bahasa C. Jadi, algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, kamus, dan algoritma itu sendiri. Judul itu apa sih? Judul ini tentunya kita sudah tahu, ini adalah teks yang merepresentasikan isi dari algoritma yang akan dibuat. Kalau misalnya kita ibaratkan buku, judul ini adalah yang merepresentasikan isi dari buku tersebut, kira-kira isinya apa. Walaupun belum tentu sepenuhnya judul ada relasinya dengan isi tersebut. Lalu ada kamus, kita dapat mendefinisikan suatu konstanta ataupun nama variabel pada bagian ini. Jadi konstanta atau variabel atau tipe data kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat algoritma. Dan yang ketiga adalah algoritma itu sendiri, sehingga pada bagian ini dituliskan proses dari algoritma yang akan dibuat step by step-nya atau langkah demi langkahnya seperti apa. Kita masuk ke judul, di mana judul ini tadi sudah disebutkan bagian teks algoritma yang merepresentasikan suatu algoritma itu, atau tempat mendefinisikan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi, atau modul. Setelah judul dituliskan atau spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut, maka kita dapat melanjutkan untuk kamus dan algoritmanya. Bagian judul identik dengan judul buku dan intisari pada suatu teks ilmiah dalam suatu makalah berbahasa Indonesia. Berikutnya bagian yang kedua yaitu kamus, yang definisinya adalah bagian teks algoritma yang mendefinisikan suatu nama tipe, nama konstanta, nama informasi atau kita sebut sebagai variabel, nama suatu prosedur, atau nama suatu fungsi. Jadi kita bisa definisikan di kamus. Tentunya dalam bahasa pemrograman, kita mengenal adanya operator tipe numerik, yaitu kali atau perkalian bintang, atau bisa juga sebagai perkalian, slash bisa juga diartikan sebagai pembagian, plus bisa diartikan sebagai penjumlahan, strip atau min bisa diartikan sebagai pengurangan, lalu ada apostrof bisa disebut sebagai pangkat, dan ABS atau absolut bisa diartikan sebagai nilai mutlak. Tentunya hasil operator tersebut dipengaruhi oleh hasil-hasil operannya. Jadi semua operator ini hasilnya tergantung dari operannya. Jadi kalau untuk perkalian tergantung dari nilai operannya, apakah nilainya operannya real atau integer. Kalau
pembagian tentunya akan selalu bernilai real atau nilai pecahan tentunya ya. Kalau misalnya plus tergantung dari operan, berikut pun yang lain tergantung dari nilai operannya. Kalau misalnya real maka dia akan real hasilnya, kalau misalnya bentuknya integer maka hasilnya akan integer pula. Contohnya adalah berikut. 1 dikurangi 2 dikali 3 div 4 pot 5 plus 6. Hasilnya berapa? Jadi layaknya matematika, komputer pun atau operator tipe numerik ini pun memiliki prioritas untuk perhitungan seperti ini. Jadi perkalian, div, mod, dan pembagian itu adalah prioritas yang kedua. Prioritas pertamanya yang bagaimana? Prioritas pertamanya kalau misalnya ada kurung. Kalau diberi kurung, tanda kurung, maka itu adalah prioritas pertama. Yang keduanya tadi bintang atau perkalian, pembagian, div modulus. Lalu untuk prioritas ketiganya yaitu pengurangan dan penjumlahan. Jadi kalau misalnya kita seperti ini, hasilnya berapa? Kita cek ada bintang, div, mod, minus, dan plus. Berarti kita lihat prioritas kedua yaitu bintang, div, dan mod yaitu sejajar. Kalau misalnya sejajar, maka kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya kita paparkan, kita perkalikan dulu 2 dikali 3 yaitu hasilnya 6. Hasilnya 6 di sini. Maaf, saya akan beri tanda kasih pen. 2 kali 3 hasilnya 6. Div 4 mod 5 plus 6. Berikutnya adalah 6 div 4. 6 dibagi 4. Kita ambil hasilnya yaitu 1. Sisanya kita abaikan karena div bukan slash ya. Lalu ada mod, yaitu masih sejajar. 1 mod 5, yaitu 1. 1 dibagi 5 kan tidak bisa, berarti sisanya 1. Berarti 1 masih masuk di situ. Lalu di sini ada negatif sama positif, di mana negatif sama positif ini atau kurang sama tambah ini adalah sejajar. Maka kita ambil dari kiri ke kanan, yaitu 1 min 1 adalah 0. 6-nya masuk ke sini. Lalu 0 plus 6 adalah 6. Maka hasil dari 1 minus 2 kali 3 div 4 mod 5 plus 6 adalah 6. Begitu adalah cara operator tipe numeriknya. Sama seperti matematika biasa. Contoh yang lain yaitu contoh perhitungan jarak. Misalnya ada pernyataan sebagai berikut. Dibaca dua buah harga V, yaitu kecepatan dengan satuan meter per detik, dan T, yaitu waktu dengan satuan detik, yang mewakili koefisien persamaan gerak lurus beraturan. Harus dihitung dan dituliskan hasilnya, jarak yang ditempuh benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan v tersebut dalam waktu T. Jadi tolong dicari jaraknya berapa. Jadi spesifikasinya supaya lebih sederhana, kita memiliki input. Inputnya apa saja? Yang pertama adalah V, yaitu kecepatan dengan satuan meter per detik. Kita asumsikan nilai V ini adalah integer atau bilangan bulat. Yang kedua adalah T, atau waktu dengan satuan detik. Kita asumsikan juga nilainya adalah integer. Lalu prosesnya kita disuruh menghitung nilai jarak. Kita asumsikan nilai jarak dengan simbol S, di mana untuk mencari jarak yaitu V dikali T. Itu untuk prosesnya. Sehingga outputnya atau keluarannya yaitu jarak itu sendiri atau S dalam satuan meter dengan tipe data integer. Ini adalah spesifikasinya supaya lebih mudah dibaca dari pernyataan di atas. Lalu bagaimana cara penulisan algoritmanya? Kita tulis algoritma yaitu algoritma jarak. Pertama adalah judul. Judulnya apa? Tadi kita menghitung jarak judulnya. Pernyataannya tolong hitunglah jarak. Maka kita bisa tulis program jarak atau program menghitung jarak. Lalu di sini ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini bisa dikatakan sebagai komentar untuk mempermudah kita dalam mengartikan kira-kira ini judulnya untuk apa sih atau programnya untuk apa sih gitu. Kita tuliskan misalnya menghitung jarak yang ditempuh dengan input V dan T. Itu adalah komentarnya.
Untuk kamusnya, maaf, untuk kamusnya tadi kita memiliki 3 buah variabel. V untuk kecepatan dengan tipe data integer, T untuk waktu dengan tipe data integer, dan S untuk jarak dengan tipe data integer. Sebenarnya yang dituliskan adalah V integer, T integer, S integer. Yang diberi kurung kerawal ini adalah komentar, supaya kita tahu V ini apa. Oh, V ini adalah kecepatan, T ini adalah waktu, dan S ini adalah jarak. Jadi, alangkah lebih baiknya setiap variabel kita beri informasi di sana, supaya kita tahu kira-kira variabel ini fungsinya untuk apa. Lalu yang ketiga adalah algoritma. Maka kita tuliskan prosesnya, step by step-nya, langkah demi langkahnya. Yang pertama kita masukkan nilai V-nya atau input V. Setelah itu kita masukkan langkah yang kedua, variabel yang kedua, yaitu T atau waktu, input T. Proses berikutnya, V kita sudah ketahui, T sudah diketahui, maka kita mencari nilai S atau jarak dengan formula S sama dengan V dikali T. Setelah dapat perhitungan nilai S-nya, maka kita keluarkan output-nya. Jarak yang ditempuh adalah S. Ini adalah algoritmanya. Jadi sangat mudah bukan untuk notasi algoritma. Ingat ada judul, ada kamus dan algoritma. Judul untuk menentukan judul programnya untuk apa, kamus untuk mengisi variabel-variabel apa saja yang diperlukan untuk program tersebut, dan algoritma untuk prosesnya atau step by step dari awal sampai akhirnya, sampai outputnya seperti apa. Tadi dalam bahasa algoritma. Bagaimana kalau dalam bahasa C? Sebelum kita masuk ke dalam bahasa C, kita recall dulu. Mungkin beberapa dari teman-teman yang sudah mempelajari tentang arsitektur komputer ya. Jadi di komputer kita ini ada banyak macam perangkat tentunya. Ada kontrol atau CPU, control processing unit, ALU, arithmetic logic unit, ada register, ada memori, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di dalam memori ini isinya adalah gerbang logika atau logic gate, di mana gerbang logika ini inputnya dan outputnya adalah 0 atau 1, 01, 01. Sehingga kalau kita buka memori, isinya adalah 01, 01, 01 atau kita bisa sebut sebagai bahasa mesin. Jadi komputer kita itu hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Nah, tentunya sebagai programmer atau sebagai manusia, kita sulit untuk membaca angka 0101 tersebut. Contohnya di baris pertama 10100 dan berikutnya, kira-kira ini instruksi apa ya? Kok dibacanya susah gitu kan? Oleh karena itu, diperkenalkan bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa C salah satunya. Jadi bahasa C ini adalah bahasa tingkat tinggi yang tentunya lebih tinggi dibandingkan bahasa mesin, sehingga kita sebagai programmer atau sebagai manusia mudah dalam mengartikannya. Jadi ini adalah contoh bahasa C-nya, ada include, integer main, printf, dan segala macam, di mana yang nantinya bahasa tersebut akan diartikan atau akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yaitu 0101. Sehingga pada saat kita menuliskan program bahasa C, kita memerlukan compilers dan linkers yang gunanya untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi tadi ke dalam bahasa mesin sehingga mesin dapat mengeksekusi kode-kode tersebut, 1010 tersebut. Jadi itu alasannya ya, mengapa diperlukan compiler dan linker. Lalu pertanyaannya, mengapa C? Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Bahasa C juga menyediakan sedikit kata-kata kunci sehingga kita dapat mudah untuk menghafalnya karena hanya terdapat 32 kata kunci dibandingkan dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi lainnya. Proses executable program bahasa C ini cenderung lebih cepat, dukungan pustaka atau library yang cukup banyak,
Dan C ini adalah bahasa yang terstruktur. Tapi sebenarnya bahasa C ini termasuk bahasa tingkat menengah. Lebih tinggi dari bahasa mesin, tapi lebih rendah dibandingkan bahasa tingkat tinggi lainnya seperti Python dan bahasa lainnya. Berikut adalah aturan penulisan program bahasa C. Yang pertama, program C dapat ditulis tanpa dilihat dari kolom ke berapa. Jadi bebas mau dikasih enter sebanyak apapun, dia tidak mempengaruhi apapun. Dia bersifat case sensitif, jadi tolong diperhatikan huruf besar atau huruf kapital dan huruf kecilnya. Karena kalau misalnya variabelnya berbeda, huruf besar kecilnya, dia akan error atau tidak akan terbaca. Yang ketiga, setiap statement akan diakhiri dengan titik koma. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan karena banyak programmer yang kadang-kadang atau sering lupa menaruh titik koma tersebut. Sehingga pada saat di running dia error, ternyata errornya hanya titik koma. Yang keempat, program diawali dengan kurawal buka seperti ini dan diakhiri dengan tanda kurawal tutup. Berarti programnya sudah selesai kalau sudah ada kurawal tutup. Kita juga bisa memberikan komentar di program bahasa C sama seperti algoritma tadi. Jadi komentar ini diletakkan di antara slash bintang dan bintang slash. Jadi diapit dua tanda ini maka kita bisa memberikan komentar. Jadi bisa beberapa baris. Atau kalau kita ingin memberikan komentar hanya satu baris, kita bisa menulis komentar di belakang double slash tersebut atau dua garis miring tersebut ya. Berikut adalah struktur program C. Ada pemanggilan library yaitu include, lalu ada main program. Di sini ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang artinya isi programnya ada di antara kurung kurawal tersebut. Kita masuk ke tipe data. Jadi dalam bahasa C terdapat beberapa tipe data yaitu integer, unsigned integer, long integer, float, sama char. Bedanya apa integer sama unsigned integer? Dia sama-sama 16 memori, tapi jangkauan nilainya yang berbeda. Kalau integer berarti dia jangkauannya dari negatif sampai positif. Tapi kalau unsigned integer atau tidak bertanda, yang artinya jangkauan nilainya dari 0 sampai 65535. 65535 ini dapat dari mana? Karena terdapat 16 bit. Untuk long integer, dia memorinya lebih besar, yaitu 32 bit. Dia bertanda sehingga dari negatif sampai positif ya. Lalu ada float, yaitu 32 bit, dari negatif sampai positif juga. Lalu ada char untuk karakter sebanyak 8 bit, karena dia berpacu pada ASCII. Untuk karakter huruf A, B, C, D, sampai Z, angka 1, 2, 3, tanda seru, bintang, pagar, dan segala macam itu masuk ke char. Berikut adalah jenis-jenis operator dalam bahasa C. Ada plus, minus, bintang, slash, persen, plus, plus, sama minus, minus dengan fungsi masing-masing, yaitu plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, persen untuk modulo atau hasil sisa bagi, plus plus untuk increment yang artinya ditambah satu, min artinya decrement yaitu dikurang satu. Untuk contoh penggunaannya ada di kolom yang sebelahnya. Silahkan dicoba di komputernya masing-masing hasilnya seperti apa nanti ya. Lalu ada operator assignment atau penugasan. Jadi ada sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, bintang sama dengan, slash sama dengan, dan persen sama dengan. Contoh penggunaannya ada di kolom yang tengah, yang artinya adalah penugasan itu hasil. Jadi, misalnya nilai Y adalah 1. Kita tulis X sama dengan Y, maka nilai X itu sama dengan nilai Y, yaitu sama dengan 1. Jadi nilai X dan sama nilai Y itu adalah sama. Nah, kalau kita mau menulis X plus Y, kita bisa sederhanakan dengan penulisan plus sama dengan Y. Kalau mau pengurangan X min Y, maka kita sederhanakan min sama dengan Y. Berikut seterusnya bentuknya sama. Lalu ada operator relasi dengan simbol sama dengan yang artinya memang sama dengan untuk menyatakan
Ini sama nggak sih? Yes or no, true or false. Jadi seperti boolean hasilnya. Lalu tanda seru sama dengan yang artinya tidak sama dengan, kurang berarti lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Yang artinya dia akan membandingkan nilai A apakah sama dengan nilai B, nilai A apakah tidak sama dengan nilai B, apakah nilai A lebih kecil dari B, dan berikut seterusnya. Itu termasuk operator relasi. Ada juga operator logika, tanda N double N, lalu tambah tanda garis lurus tegak sama tanda seru, itu untuk and, or, dan not, yang artinya ini adalah pengurangan, bukan perkalian, perhitungan secara logika. Satu di N1 yaitu satu di N0 yaitu nol di N1 yaitu nol di N0 yaitu nol. Lalu untuk OR berarti satu di OR satu yaitu satu di OR nol yaitu satu, ketemu satu artinya dia satu. Kalau not berarti kebalikannya. Kalau satu jadi nol, kalau nol jadi satu. Itu termasuk operator logika. Berikut adalah contoh struktur dasar pemrograman C. Contohnya, misalnya kita ingin menuliskan suatu kata, nama Samsul Rizal, yaitu saya sendiri. Instruksinya untuk dalam algoritma ya output Samsul Rizal. Selesai. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman C tidak dapat seperti itu, kita harus masukkan dulu library-nya, kita masukkan ke include stdio.h, di mana stdio ini adalah standar input output .h yaitu library-nya, lalu ada integer main. Nah, ini adalah program utamanya. Kita tuliskan printf Samsul Rizal, ada petiknya karena dia masuk ke string. Jangan lupa ada titik komanya di akhir statement. Printf ini sama dengan output untuk printf-nya, sehingga dia akan mengeluarkan atau mengeluarkan kata Samsul Rizal karena integer tersebut ya. Di sini ada return zero yang akan dijelaskan nanti apa sih maksud return itu di beberapa pertemuan berikutnya ya. Kita bahas satu-satu. Skeletonnya, integer main, kurung kurawal buka, return 0, sampai kurung kurawal tutup. Itu adalah skeletonnya atau tulang dari program bahasa C-nya, intinya gitu kan. Kita bisa tulis juga void main. Kalau void main berarti kita tidak perlu memerlukan return zero karena void artinya tidak mengembalikan nilai, yang akan dibahas lebih dalam nanti di fungsi dan prosedur ya. Tapi ini tidak direkomendasikan di dalam program utama. Tapi bisa. Lalu kalau misalnya kita lupa menuliskan tipenya integer k atau void k, maka program atau komputer akan mengasumsikan bahwa program tersebut mengeluarkan hasil integer atau mengembalikan nilai integer ya. Asumsinya seperti itu. Lalu ada include stdio, berarti ini adalah include standar input atau output library dari sebuah fungsi. Jangan lupa untuk menginclude itu kita berikan tanda hash atau tanda pagar. Lalu di sini ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah awal dan akhir suatu instruksi atau suatu program. Jadi kita isi di tengah-tengahnya. Lalu di sini ada function call atau fungsi yang kita panggil, yaitu nama fungsinya printf. Jadi stdio ini terdapat beberapa function, scanf, printf, dan lain-lain. Ini salah satu fungsinya adalah printf untuk mengeluarkan atau output suatu string misalnya, yaitu Samsul Rizal. Dalam kasus ini jangan lupa dikasih kutip 2 di awal dan di akhirnya. Jangan lupa diberikan statement di akhirnya dengan tanda titik koma atau semikolon. Karena setiap statement harus diberikan tanda tersebut. Berikut adalah materi pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa melalui Zoom saat ini, atau bisa melalui WhatsApp group ataupun forum diskusi yang telah saya upload di LMS. Jadi silakan buka LMS masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.